Sejumlah pasien dengan penyakit tak dikenal berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Li Wenliang, dokter di rumah sakit, kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa para pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama punya akses ke pasar ikan Huanan yang juga menjual binatang liar. Tanggal 1 Januari, pasar ditutup. Mengawali tahun 2020, pejabat kesehatan Cina mengumumkan penyebabnya, sebuah virus corona jenis baru. Seorang pasien berusia 61 tahun jadi korban meninggal pertama. Jumlah yang terinfeksi meningkat drastis. Tak lama kemudian, Thailand mengkonfirmasi pasien corona pertama di luar Cina. Jepang melaporkan kasus perdana berikutnya. Tidak ada di antara pasien ini yang pernah datang ke pasar di Wuhan. Kemungkinan besar penularannya dari orang ke orang. Di Cina, virus meluas ke berbagai kota. Warga mulai memakai masker. 200 kasus diakui resmi, tapi diduga jumlahnya jauh lebih banyak. Tenaga medis di Wuhan yang kontak langsung dengan pasien mulai terinfeksi dan sakit. Taiwan dan Amerika Serikat melaporkan kasus corona, disusul negara-negara lain termasuk Jerman. Pemerintah Cina memutuskan langkah drastis. Semua transportasi di Wuhan dihentikan, termasuk transportasi umum. Ilmuwan menemukan virus corona punya masa inkubasi. Orang yang tertular tapi belum menunjukkan gejala jadi berbahaya. Dalam waktu bersamaan, liburan Imlek dimulai. Jutaan orang bergerak mudik massal. Di saat itu dikonfirmasi 2.000 kasus di seluruh dunia. 50 orang meninggal. WHO menyatakan wabah sebagai situasi darurat kesehatan global dan menyerukan tindakan terkoordinir internasional. Awal Februari, Wuhan tetap ditutup total. Semua provinsi di Cina daratan melaporkan adanya kasus corona. Li Wenliang, dokter dan whistleblower virus corona, juga meninggal. Satu dari banyak korban lain. Hanya dalam waktu 2 bulan, virus menyebar makin cepat di luar Cina. Yang paling parah Korea Selatan, Iran, dan Italia. Semakin banyak negara melaporkan kasus corona. Kapan pandemi mereda, tidak ada yang tahu pasti. Minggu yang lalu ada informasi bahwa ada orang Jepang yang ke Indonesia, kemudian tinggal di Malaysia, dan dicek di sana ternyata positif corona. Tim dari Indonesia langsung menelusuri. Orang Jepang ini ke Indonesia bertamu ke siapa, bertemu dengan siapa, ditelusuri dan ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rustini dari kelas 10 TKJ 1. Nah, di sini saya akan sedikit menjawab tentang wabahnya virus corona untuk saat ini. Menurut saya, warga harus tetap tenang dalam menghadapi penularan COVID-19 untuk saat ini. Warga harus tetap mematuhi aturan pemerintah untuk tidak kemana-mana selama masa sterilisasi COVID-19. Warga juga harus tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan sekitar. Warga juga harus tetap berada di dalam rumah selama masa sterilisasi tersebut. Patuhi aturan dari pemerintah dan tetap menjaga kebersihan diri dan lingkungan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rin Hidayat dari kelas 10 TKJ 1 ingin memberikan komentar saya terhadap virus COVID-19 atau virus corona. Menurut saya virus corona itu sangat mematikan karena dalam hitungan beberapa hari saja bisa membunuh manusia. Oleh karena itu kita harus menghindari virus corona itu dengan cara membersihkan badan kita setiap saat atau membersihkan tangan kita jika kita telah keluar-keluar kemana-mana. Dan juga memakai masker pelindung untuk melindungi saluran nafas kita agar tidak terjangkit oleh virus corona. Dan yang paling penting kita harus menjaga pola makan kita supaya teratur dan tidak makan makanan yang kita tidak harus memakannya. Oleh karena itu stay safe all. Oleh karena itu, pada kesempatan yang baik ini, saya akan laporkan juga beberapa update kasus yang kita dapatkan sepanjang tanggal 29 Maret sampai dengan 30 Maret pada hitungan pukul 12.00. Yang pertama adalah penambahan konfirmasi kasus positif sebanyak 129 orang, sehingga total kasus sekarang menjadi 1.414 kasus. Ada penambahan kasus sembuh 11 orang, sehingga total yang sembuh sebanyak 75 orang. Kemudian masih ada kasus kematian sebanyak 8 orang, sehingga total kasus kematian adalah 122 orang. Pemerintah telah menetapkan COVID-19 sebagai jenis penyakit dengan faktor risiko yang menimbulkan kedaruratan kesehatan masyarakat. Dan oleh karenanya, pemerintah menetapkan status kedaruratan kesehatan masyarakat. Untuk mengatasi dampak wabah tersebut, saya telah memutuskan dalam rapat kabinet bahwa opsi yang kita pilih adalah pembatasan sosial berskala besar atau PSBB.